Bersama 200 warga asal Jawa Timur, Muhlison sudah 5 bulan tinggal di Kalimantan Barat dan menjadi pengikut Gavatar. Saat di Jawa, sehari-hari pria ini bekerja sebagai kuli bangunan. Muhlison dan rekan-rekannya mengaku tertarik mengikuti Gavatar karena ingin merubah nasib. Jawa Timur ya? Jadi semuanya rombongan Jawa Timur. Rombongan Jawa Timur. Sudah berapa lama ke ini? Kurang lebih 5 bulan. 5 bulan ya? Ke Kalbar ya? Ya, di Kalbar. Jadi pergi ke Kalbar itu atas dasar ikut siapa mas itu? Tahunya? Ikut karena kami ingin merubah nasib. Merubah nasib ya? Jadi cari tanah yang lebih luas untuk kita garap bersama-sama untuk menciptakan pangan ya kita bisa makan sendiri. Jadi pertanian. Muhlison bahkan tak segan mengajak satu keluarganya ke Kalimantan Barat. Bahkan, sebagian tanah miliknya di Jawa telah ia jual untuk modal hidup di Kalimantan. Muhlison dan rekan-rekannya tak keberatan dipulangkan ke Jawa, asalkan pemerintah bersedia membantu sarana dan fasilitas untuk kembali menata hidup di sana. Berbeda dengan nasib Muhlison, Sukiman merupakan mantan ketua DPC Gavatar di salah satu kecamatan di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Ia memilih keluar dari Gavatar dan tak mengikuti rekan-rekannya menuju Kalimantan. Sukiman yang tinggal di desa Darmorejo, Kecamatan Mejayan, kini harus menjalani hidupnya sebatang kara. Meski telah keluar dari keanggotaan Gavatar, namun ia harus kehilangan istri dan 2 anaknya sejak November 2015 lalu. Sukiman dan istrinya bergabung dengan Gavatar sejak tahun 2011. Namun sejak 2 bulan lalu, sang istri menghilang bersama kedua anaknya dan tak lagi bisa dihubungi. Yang membuat akhirnya saya keluar karena ada ajaran-ajaran yang menyimpang menurut saya, karena dia yang diajarkan adalah aliran yang tidak mempercayai adanya Nabi Muhammad dan tidak ada dan dilarang itu masalah sholat 5 waktu dan puasa, dan dia hanya meyakini pembawa risalahnya adalah Mesias atau Ahmad Musadim. Terus untuk istri dan anak sendiri Pak? Untuk istri dan anak sendiri, waktu saya keluar dia tetap jalan terus. Menurut Sukiman, sang istri dan anaknya yang masih berusia 2 dan 12 tahun mengikuti eksodus menuju Kalimantan yang akan dijadikan daerah pusat Gavatar dari berbagai daerah di Indonesia. Sukiman pun telah melaporkan kehilangan istri dan kedua anaknya kepada pihak berwajib. Kini ia hanya berharap bisa berkumpul kembali bersama mereka di kampung halamannya. Sempat mendapat penolakan dari pihak Polres Jakarta Selatan, wanita yang merupakan mantan anggota Gavatar ini melaporkan kehilangan 2 anaknya di Polresta Depok. Menurut Ambar, kedua anaknya yang masih duduk di bangku sekolah telah dibawa mantan suaminya untuk bergabung dengan Gavatar. Ambar mengaku keluar dari Gavatar karena merasa ada kejanggalan dan penyimpangan dalam ajaran mereka. Memang sempat ajaran itu karena memang saya fokus dan saya nggak mau dalam, jadi cuma masukkan ke materi aja. Jadi memang pertimbangan nama saya memang nggak fokus sama hidup saya. Bedanya mungkin yang ganjal di saya, yang pertama salat atau puasa tidak penting. Yang kedua ada iuran bulanan sekian. Kok infonya bertukar pasangan juga dihalalkan dulu? Kalau saya dengar, jangankan sesama anggota Gavatar atau sesama rombongan mereka, kita pun yang saudara pun buat mereka itu halal. Intinya saya mau anak saya pulang, itu aja. Dari informasi yang didapat Ambar, dengan hijrahnya kelompok tersebut ke Kalimantan, setiap anggota diwajibkan membayar iuran sebesar 11 juta rupiah. Ambar kini berharap agar pemerintah segera turun tangan sehingga kedua anaknya dapat kembali pulang. Tim TV One mengabarkan.